Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miracle Mariam Nugroho, absen 18, kelas 11 MIPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan gambaran tentang teks eksplanasi gunung berapi. Tetapi sebelum itu, mari kita mulai dari pengertian teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi proses mengapa, bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, ataupun budaya terjadi. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dan menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Struktur teks eksplanasi terdiri dari 1. Pernyataan umum yang berarti menjelaskan topik pembicaraan. 2. Urutan penjelas yaitu memaparkan cara atau alasan sesuatu dapat terjadi. Ketiga, kesimpulan atau interpretasi yang berisi intisari kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Teks eksplanasi memiliki ciri-ciri 1. Bertujuan memiliki informasi, pengertian, dan pengetahuan. 2. Bersifat menjawab pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. 3. Disampaikan dengan bahasa yang lugas dan baku. Ada juga kaidah kebahasaan teks eksplanasi yaitu 1. Konjungsi temporal, 2. Keterangan cara, 3. Kata tunjuk seperti ini itu, dan kohesi. Setelah mengetahui teks eksplanasi, mari kita simak fenomena alam gunung berapi. Berikut videonya. Gunung meletus merupakan fenomena alam yang terjadi karena adanya endapan magma yang ada di perut bumi dan disemburkan oleh gas dengan kekuatan besar. Selain tsunami, gunung meletus juga menjadi salah satu bencana alam yang mengerikan dan bisa menyebabkan banyak korban jiwa. Bisa dikatakan bahwa nyaris semua gunung berapi berkaitan dengan daerah kegempaan yang aktif karena berkaitan langsung dengan batas lempeng bumi. Peristiwa alam gunung meletus diawali dengan perubahan tekanan batas lempeng bumi dan perubahan suhu yang drastis. Hal tersebut membuat material batuan di sekitarnya meleleh. Biasa kita sebut dengan magma atau cairan pijar. Magma ini akan mengintrusi material di sekitarnya melewati rekahan-rekahan menuju permukaan bumi. Bahkan di kedalaman yang relatif, suhu yang sangat tinggi bukan hanya mampu melelehkan magma, bahkan bisa seluruh material yang berada di dalam perut bumi. Di saat itu juga akan muncul gas yang akan bercampur dengan magma. Magma yang keluar saat gunung meletus terbentuk di kedalaman 60 sampai 160 km di bawah permukaan bumi. Lalu, gas yang bercampur dengan magma tersebut berada di bawah tekanan batuan-batuan padat yang ada di sekitar kawah. Sehingga tekanan ini membuat gas dan magma bergerak ke permukaan bumi dan meletus secara bersamaan. Maka terbentuklah lubang utama. Karena nyatanya memang sebagian besar magma dan material vulkanik lain menyembur melalui lubang ini. Ketika semburan telah berhenti, biasanya di bagian puncak gunung akan terbentuk kawah yang menyerupai mangkuk dan lubang utama terletak di dasar kawah tersebut. Ada dampak negatif dan positif yang disebabkan oleh letusan gunung berapi. Dampak negatif yang paling terlihat yaitu bahayanya terhadap manusia dan makhluk hidup di sekitarnya. Karena mengeluarkan gas beracun, awan panas, debu vulkanik, dan bebatuan yang keluar dari gunung yang meletus. Setelah erupsi berakhir, terdapat kemungkinan terjadi hujan lahar, rusaknya lahan pertanian, dan perkebunan. Bahkan sejarah pernah mencatat pernah ada bencana alam letusan gunung berapi yang mengakibatkan tewasnya ribuan orang dan menyebabkan iklim di dunia berubah. Sedangkan dampak positif yang bisa terlihat yaitu lahan di daerah gunung berapi menjadi subur. Material yang keluar bisa dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat, sumber daya air, wisata alam, dan energi panas bumi. Hingga sekarang, gunung berapi masih menjadi hal yang menyeramkan untuk manusia. Karena luar biasanya gunung berapi sampai bisa mengakibatkan terbentuknya pulau dan danau. Bahkan bisa menutupi atmosfer bumi yang menyebabkan perubahan suhu yang ekstrim. Untuk itu,
kita perlu memperhatikan skema peringatan gunung berapi di Indonesia yang diberikan oleh BMKG. Sehingga kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk mengungsi apabila terjadi erupsi gunung berapi di sekitar daerah kita. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.